warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, nilai optimum itu ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk nilai maksimum itu berarti kita mengambil nilai tertinggi, sementara untuk nilai minimum kita mengambil nilai yang terendah. Nah, untuk menentukan nilai optimum ini ada dua cara. Cara yang pertama, cara uji titik sudut. Cara yang kedua adalah cara garis selidik. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan menggunakan cara uji titik sudut. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengerjakannya, kita langsung pada contoh soal. Contoh soal, itu soalnya adalah tentukan nilai maksimum fungsi objektif 2000x ditambah 5000y pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan x ditambah y kurang dari sama dengan 30, x ditambah 4y kurang dari sama dengan 60, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Itu adalah soal kita yang pertama. Untuk menyelesaikannya, ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan nilai optimum. Langkah yang pertama, itu membuat model matematika. Untuk membuat model matematika yang harus kita gunakan, yang pertama kendala. Apa sih kendala itu? Kendala itu kita ambil dari himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Berarti kita tulis kembali. X ditambah Y kurang dari 30. Kemudian X ditambah 4Y kurang dari 60. Kemudian X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi objektifnya yang mana? Di dalam soal itu sudah diberitahukan bahwa dia fungsi objektifnya itu 2000x ditambah 5000y. Berarti kita tulis di sini fungsi objektif 2000x ditambah 5000y. Itu langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama sudah kita buat model matematikanya. Nah, sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua menggambar daerah himpunan penyelesaian. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita langsung saja mengerjakan soalnya. Seperti langkah yang kemarin, itu adalah X ditambah Y kurang dari 30. Kita ambil dulu yang ini. Garis yang pertama itu X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Kita pakai lagi. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Maka Y-nya sama dengan berapa? Kita masukkan X ditambah Y sama dengan 30. X-nya 0 ditambah Y sama dengan 30. Berarti Y-nya sama dengan 30. Titiknya adalah 0,30. X-nya 0, Y-nya 30. Nah, masih lanjut lagi kita, jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa? Tulis lagi seperti kemarin. Katanya X-nya sama Y-nya sama dengan 0, berarti X ditambah 0 sama dengan 30. Maka X sama dengan 30. Titiknya berarti X 30, Y-nya 0. Kalau sudah, kita gambar. Kita gambar seperti kemarin. Buat sumbu Y, kemudian buat sumbu X. Nah, sekarang di sini Ibu anggap di sini titiknya 30. Y-nya, kemudian X-nya di sini juga 30. Ibu hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis. Ya. Kemudian kita arsir karena di sini kurang dari X ditambah Y kurang dari sama dengan 30, maka garisnya berada di dalam. Ini Ibu arsir, kasih warna merah. Jangan sampai lewati garis yang tadi kita sudah buat. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian lanjut, yaitu X ditambah 4Y. 4Y kurang dari sama dengan 60. Pakai lagi.
Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Tulis X ditambah 4Y sama dengan 60. X-nya 0, 4Y sama dengan 60. Maka Y sama dengan 60 dibagi 4, 15. Berarti 0,15. X-nya 0, Y-nya 15. Kemudian jika Y-nya lagi sama dengan 0, maka X-nya sama dengan X ditambah 4Y sama dengan 60. Katanya Y-nya 0, berarti 4 dikali 0. Ini ditambah ya, sama dengan 60. 4 dikali 0, 0, berarti X-nya sama dengan 60. Berarti titiknya 60,0. Nah, sekarang Ibu buat lagi garis yang kedua. 0,15, berarti di bawahnya 30. Berarti di sini nih. Ini 15, pakai sekarang warna merah. Kemudian 60, berarti 60 angkat di sebelah sini. Tambah lagi dulu garisnya supaya agak ya. Sekarang di sini 60-nya. Nah, kasih nih garis. Nah, ini garis. Nah, sekarang tadi warna merah ya. Oh, tadi salah. Tapi nggak apa-apa, nanti kamu bisa lihat. Nah, sekarang arsiran yang kedua, Ibu warna biru. Kasih warna biru. Mulai diarsir. Di dalam ya arsirannya, karena kan kurang dari. Karena kurang dari, arsirannya berada di dalam. Nah, arsirannya berada di dalam. Nah, sudah. Nah, sekarang kamu lihat ini kalau Ibu kasih nama, ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Kalian lihat daerah 1 itu tidak ada arsiran, berarti bukan daerahnya. Daerah 2 juga hanya ada satu arsiran, berarti bukan daerahnya. Daerah 3 ini ada dua warna, merah dan biru, berarti ini daerah penyelesaian. Yang keempat ini hanya ada satu warna, warna biru, berarti bukan daerah penyelesaian. Sehingga kalau Ibu buat titik-titiknya di daerah penyelesaian itu ada ini. Ibu kasih warna-warna hitam. Kemudian ada di sini. Kemudian ada 3. Jadi ada 3 titik. Ada 3 titik daerah penyelesaian. Kalau kita ambil, maka titik-titiknya itu yang ini. Titiknya adalah 0,15. Titik 0, X-nya 0, Y-nya 15. Kemudian yang ini titiknya adalah, maaf, ini tadi X-nya 0, Y-nya 15. Nah, yang ini X-nya 30, Y-nya 0. Sekarang pertanyaannya, ini titiknya berapa? Karena kan kita tidak tahu nih. Di sini tidak ada berapa angkanya. Nah, ini yang harus dicari. Dicari dengan menggunakan substitusi. Substitusi dan eliminasi. Apa yang kita eliminasi dan substitusi? Ketidaksamaan yang kita punya dua tadi. Kita ambil X ditambah Y sama dengan 30. Kemudian X ditambah 4Y sama dengan 60. Nah, dari sini kita langsung eliminasi saja. Karena X-nya sama, kita eliminasi X-nya dulu. X dikurang X sama dengan 0. Kemudian yang ini lagi sekarang Y-nya. Y dikurang 4. Y ini 1. 1 dikurang 4 sama dengan min 3Y. Min 3Y sama dengan 30 dikurang 60, berarti min 30. Maka Y sama dengan min 30 per 3, min 3. Sehingga nilai Y-nya sama dengan min 30 dibagi 3 adalah 10 positif. Negatif, maka hasilnya positif. Berarti berarti Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Karena sudah dapat Y sama dengan 0, kita cari X-nya. Substitusi, ambil salah satu persamaan yang 1 atau persamaan yang 2. Yang paling mudah adalah persamaan 1 karena angkanya angka yang kecil. Jadi kita ambil X ditambah Y sama dengan 30, substitusi. Nilai Y yang sudah kita temukan. Y-nya kan sama dengan 10, berarti X ditambah 10 sama dengan 30. X sama dengan, karena ini penjumlahan, jadi tidak boleh dibagi. Ini turunkan dulu 30, kemudian ini karena penjumlahan pindah ruas menjadi dikurang 10. Maka X sama dengan 30 kurang 10, nilai X sama dengan 20. Ketemu titiknya. Titik X-nya adalah 20, Y-nya adalah 10. Inilah angka yang ini, itu adalah maksud dari titik yang tadi kita cari, tanda tanya ini. Berarti titiknya adalah 20,10. Titik-titik ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan nilai optimum. Nah, tadi itu adalah langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga.
Langkah yang ketiga adalah menghitung nilai fungsi objektif. Menghitung nilai fungsi objektif pada setiap titik sudut. Titik-titik sudutnya yang mana saja kita ambil, kita buat tabel supaya lebih mudah. Ambil tabel, kita buat tabel. Di sini titik-titiknya, titik-titik sudut yang kita ambil, yang tadi ibu ambil adalah pertama 0,0 dulu. Dari mana 0,0? Karena tadi kendala kita itu adalah X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti X 0, Y 0. Berarti ambil dulu titik yang paling kecil, yaitu 0,0. Kemudian titik yang kedua kita ambil dari gambar 0,15. Ini kan titiknya di sini daerah penyelesaian kita kan ada 3 titik, 0,15, 20,10 dan 30,10. Titik-titik ini adalah daerah penyelesaian. Dari 3 titik ini kita ambil, kita pindahkan ke dalam tabel. Tadi sudah 0,0, sekarang kita pindahkan 0,15. Kemudian titik potong tadi 20,10 yang kita cari, kemudian 30,0. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan fungsi objektifnya. Fungsi objektif itu tadi sudah ada di soal. Fungsi objektifnya adalah 2000x ditambah 5000y. Nah, dari sini kita ambil nih fungsi objektif. Turunkan dulu 2000. X-nya ambil dari titik ini. X-nya di sini kan 0. Berarti kita tulis di sini, kita ganti X-nya menjadi 0. Dan ini 5000 turunkan lagi kembali. 5000, Y-nya kan sama dengan 0. Ditulis di sini 0. Berarti kita jumlahkan 2000 dikali 0, 0 ditambah 5000 dikali 0, 0. Maka nilainya adalah 0. Lanjut lagi sekarang titik yang kedua. Nah, sama fungsi objektifnya 2000x. Berarti di sini kita tulis 2000. Kita ganti sekarang X-nya di sini 0, X-nya 0. Ditambah 5000 tetap karena fungsi objektifnya 5000. Sekarang Y-nya berubah 15. Berarti tidak. Nah, 15. Sekarang 2000 dikali 0 itu adalah 0, kemudian 5000 dikali 15 sama dengan 7500 ya. 15 kali 5. 5 kali 25 ya 7000. 75.000. Oke, 75.000 ya. Nah, kalau sudah lanjut lagi nih. Ini 2000, X-nya 20, 5000, X-nya 10. Nah, hasilnya 2000 dikali 20, 2 kali 2 4. Ada berapa nolnya? Ini di sini 3, di sini 1, 4. Berarti 40.000. Ditambah 5 kali 1 5, 50.000 jadinya. 5.000 dikali 10 sama dengan 50.000. 40.000 ditambah 50.000 sama dengan 90.000. Nah, lanjut lagi terakhir titik yang ketiga yaitu 30,0. 2000 dikali 30 ditambah 5000 dikali 0. Oke, 2000 dikali 30 adalah 60.000. Ditambah 5000 dikali 0 adalah 0, maka hasilnya 60.000. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai-nilainya. Ada 0, hasilnya ada 75.000, ada 90.000, dan ada 60.000. Karena yang diminta adalah di soal itu nilai maksimum berarti nilai tertinggi. Dari 0, 75.000, 90.000, dan 60.000, nilai tertingginya ada pada 90.000. Maka nilai maksimum adalah 90.000 berada pada titik yang mana? Ini nih, 20,10. Nah, jadi itulah cara menghitung nilai optimum. Ini jika yang ditanyakan nilai maksimum. Tapi kalau yang ditanyakan nilai minimum, berarti nilai yang paling rendah di sini adalah 60. 0 tidak masuk karena dia berada di 0,0. Jadi kalau yang ditanya nilai minimum, maka angkanya adalah 60.000. Karena tadi yang ditanya 90.000, ditanya maksimum, maka nilainya adalah 90.000 berada pada titik 20,10. Nah, itu yang Ibu bisa berikan hari ini. Nanti bisa lagi dilihat ada di file Word. Nanti kamu bisa baca kembali kalau memang belum kurang jelas. Yang sudah Ibu jelaskan di video ini ada lagi di Word-nya, di filenya. Nanti silahkan dibaca. Kemudian jangan lupa mengumpulkan tugas. Nanti Ibu akan berikan tugas
juga berhubungan dengan nilai optimum. Dari Ibu itu saja, jangan lupa jaga kesehatan, berada di rumah saja, jangan lupa kalau keluar menggunakan masker. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.